Dari situ kita jadi malah berpikir, oh jangan-jangan suami saya atau istri saya bisa begitu gitu ya, padahal mungkin sebelumnya tidak terpikirkan hal seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul. Justru malah memunculkan kecurigaan ya. Betul, seperti itu. Nah, terus tema kita kan malam ini bagaimana mengembalikan rasa percaya pasca perselingkuhan, ya Mbak ya, gitu. Nah, kalau kita ngobrolin perselingkuhan aja tuh udah luar biasa gitu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa kasus atau bahkan sebagian besar kasus orang yang ternyata pasangan yang ternyata sudah sudah selesai gitu, terselesaikan permasalahan kasus perselingkuhannya, ternyata ada PR lagi untuk mereka, di mana mungkin setelah perselingkuhan ini ya tidak bisa hidup layaknya seperti awal lagi gitu Mbak. Ya relasi mereka kok banyak sekali yang kayaknya kok saya nggak bisa kayak dulu lagi ya dengan pasangan gitu. Kenapa kok jadi paranoid gitu ya, jadi parno terus gitu ya, itu banyak banget yang cerita seperti itu gitu ya. Iya, Nah, banyak banget. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih Mbak, kira-kira kalau menurut Mbak Sam sendiri, orang yang selingkuh ya, kemungkinan dia untuk selingkuh lagi ya itu seberapa besar sih? Nah, pertanyaan pembukanya itu bagus sekali. Betul. Jawabannya nggak ada yang pasti berapa persen. Walaupun rumors yang beredar di masyarakat itu kalau udah pernah sekali selingkuh, kemungkinan besarnya selingkuh lagi. Nah, kita perlu memahami penyebab perselingkuhannya dulu, Mbak Novi. Penyebab perselingkuhannya karena masalah rumah tangganya yang perlu dibenahi, dan ketika sudah dibenahi akhirnya bisa oke. Atau masalah utamanya terkait dengan komitmen. Kalau terkait dengan komitmen, maka sudah bisa dipastikan nanti yang rumors yang beredar di masyarakat tuh kalau sekali selingkuh pasti selingkuh lagi. Nah, itu biasanya terkait dengan komitmennya dia. Memang dia tidak bisa memiliki komitmen hanya berhubungan dengan satu orang saja. Istilah gaulnya kan swinger ya. Ya. Jadi dia punya satu pasangan utama yang dia selalu kembali, tapi untuk hubungan lebih gitu, dia maunya sama banyak orang tapi tanpa ada emosional yang terlibat. Gitu. Nah, ini yang bolak-balik tuh akan memunculkan rasa kekecewaan lagi, terus kayak gitu. Nah, itu yang akan menjadi contoh tidak baik untuk anak-anaknya. Apalagi kalau punya anak perempuan gitu kan. Jadi anak-anak bisa mentolerir, oh orang tuanya seperti itu, wajar dong. Padahal di ilmu agamanya kan tidak boleh kan. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang nanti jadi kontradiktif, ketidakkonsistenan dalam pengasuhan anak akan membuat pengulangan lagi yang serupa pada generasi berikutnya gitu aja terus. Roda berputar tapi ya itu aja gitu. Rodanya nggak ganti. Padahal udah sekarang orang-orang udah pada terbang ke Mars gitu kan. Iya. Terus ini masih muter aja di situ gitu ya. Yes, benar. Gitu. Nah, kalau masalahnya adalah masalah tentang perkawinannya sendiri, hubungan suami istrinya, ternyata khilaf gitu ya, minta maaf, terus berdua saling membenahi hubungannya masing-masing, maka bisa dipastikan tidak ada lagi perselingkuhan berikutnya. Itu. Jadi catatannya adalah kita tahu dulu penyebabnya, berikutnya kita upayakan perbaikan, kita bisa mengembalikan rasa percaya dan rasa cintanya. Justru ada banyak hasil literatur yang menyatakan kalau seseorang pernah berselingkuh dan perselingkuhannya karena penyebab masalah rumah tangga, ketika mereka rujuk, mereka memperbaiki semua aspek yang kurang dalam rumah tangganya, hubungannya jadi semakin solid, semakin kuat. Oke. Gitu. Dan itu bisa semakin langgeng gitu. Mereka malah jadi lebih romantis,
lebih banyak ketawa gitu. Lah pokoknya lebih saling mengisi lah daripada marah-marah gitu. Iya. Nah gitu. Hmm. Kalau Jadi Mbak Novi kita sendiri gimana? Nah, aku gimana ya? Aku setuju sih Mbak gitu. Cuman kadang kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku kadang orang tuh nggak sampai tuntas mencari penyebabnya itu loh Mbak. Ya, Ya, betul. jadi hmm, seperti itu ya Mbak ya. Padahal penyebab dari perselingkuhan itulah yang sebetulnya jadi kata kunci ya. Ibaratnya jadi kuncinya nih di situ gitu loh. Kayak tadi juga aku tertarik yang Mbak bilang mungkin alasannya karena hilaf gitu ya. Nah kadang pada beberapa pasangan juga ada yang bisa menerima dan kebanyakan nggak menerima gitu ya, hilaf gimana gitu loh maksudnya gitu ya. Nah kadang-kadang hilafnya itu tanda kutip gitu ya, tidak bisa menerima sama sekali. Nah itu ya, tapi setelah itu tetap tidak mau mencari tahu penyebabnya. Itu kan banyak juga Mbak yang seperti itu gitu ya. Yes. Cari tahu penyebabnya itu seperti apa gitu loh. Ya, karena gini, kalau memang penyebabnya adalah masalah rumah tangga, kenapa nggak diselesaikan? Nah betul. Kenapa memutuskan untuk berselingkuh? Itu kan lari dari masalah. Ya. Ada suatu kebutuhan emosional yang begitu besar, tapi tidak cukup berani untuk diangkat dalam topik diskusi sebagai pasangan yang intimate gitu ya, sehingga dia melarikan. Ini ada masalah self esteem juga di dalam diri orang yang berselingkuh. Sedalam itu sebenarnya, sekompleks itu. Karena kalau ada banyak sekali gitu ya buku-buku yang menyebutkan bahwa laki-laki itu kalau mau selingkuh ya memang karena dia sudah berniat untuk selingkuh, bukan karena ada masalah dalam rumah tangganya. Karena kalau dia punya masalah, pasti dia mau selesaikan, dia selesaikan lagi. Dia mencoba terus berbagai cara dalam pernikahan yang sehat ya. Nah, seringkali yang menjadi kendala adalah pernikahannya ini udah terlalu nggak sehat nih. Kayak gue udah frustrasi, nggak tahu mau ngapain lagi. Tiba-tiba ketemu cewek yang ngasih pujian. Nah, itu ngasih Mbak. perhatian lebih gitu di rumah. Ya udah deh, apa boleh buat. Jadi kayak fisiknya di rumah, tapi pikirannya itu ke perempuan yang lain. Gitu. Entah ada kebutuhan hubungan intimnya yang tidak tercukupi, tapi diskusinya nggak asik gitu kan. Entah ada kebutuhan emosinya yang tidak tercukupi, lagi stres misalnya, tapi istrinya jauh, nggak bisa membantu juga bagaimana dealing dengan stresnya, atau masalah finansial. Nah biasanya laki-laki itu juga kalau dia semakin tinggi pendapatannya, biasanya udah di angka usia 40 tahun ke atas tuh, 40-50 tahun ke atas, uangnya makin banyak, kehidupannya semakin stabil, itu rawan selingkuh. Karena mereka ngerasa udah stabil, bisa mencukupi kebutuhan istrinya, terus istrinya ngerasa, perjuangan selama ini gitu, gue harus eksis nih sekarang jadi sosialita. Gitu kan, tapi kekurangannya adalah komunikasinya tidak selancar waktu dulu di awal pernikahan. Jadi kompleks sebenarnya, Kompleks ya. kasus perselingkuhan itu beda-beda banget. Satu pasangan ada yang dari tahun pertama menikah, satu pasangan ada yang dari pacaran sampai menikah gitu kan. Terus salah satu pasangannya selalu berharap dia berubah gitu kan. Tapi kita nggak pernah bisa rubah orang gitu kan. Ekspektasinya dalam menikah merubah orang tuh harus mulai dihilangkan sekarang. Gitu, karena apalagi kalau yang dari pacaran ya Mbak Novi, tadi sempet kan sebelum mulai, Mama kita bahas yang nikah aja atau yang dari pacaran juga, nggak apa-apa deh, sama, soalnya konsepnya sama. Sebetulnya gini sih, kalau yang masih pacaran ya, itu jadi salah satu kunci utama
kita untuk melanjutkan, kita mau menikah nggak sama orang itu. Tapi jangan harap dia berubah ya, gitu. Kalau udah ada riwayat waktu pacarannya selalu selingkuh. Nah, kalau dia sudah menikah baru dia mulai selingkuh, nah itu baru deh, gitu. Sesuatu yang berbeda, gitu. Apakah memang karena faktor yang tadi kita sebutin tuh di awal penyebabnya, gitu. Iya, wah, semakin bikin penasaran ya obrolan kita. Apalagi itu Mbak, jadi sebetulnya banyak juga gitu ya pertanyaan yang mungkin juga ke Mbak, juga banyak yang bertanya ke saya juga gitu ya. Ketika orang pacaran gitu ya, oh ternyata ketika pacaran pacarku selalu selingkuh gitu ya. Ya udah deh, cepet nikah aja biar dia nggak selingkuh. Kadang ada juga yang memilih solusi seperti itu. Tapi juga banyak yang mempertanyakan ketika pacaran itu, pacarku selingkuh nanti dia udah menikah berubah nggak ya? Nah itu ya. Nah itu ya. Jadi, nah itu gimana menurut Mbak? Iya, ekspektasi ya. Di dalam diri kita setiap manusia tuh pasti ada sisi heroiknya. Pengen jadi pahlawan gitu kan. Apalagi kalau di dalam diri kita tuh ada sisi empatinya yang besar sekali. Jadi seringkali sisi yang empati ketemu sama orang yang narsistik. Nah, itu dia, cocok. Ya kan? Cocok banget. Cocok banget, saling memanfaatkan. Gitu. Kenapa cocok? Karena yang sisi empatik berusaha mau mengubah, yang sisi narsistiknya asik korban buat mainan nih, gitu. Itu dia, betul-betul. Ya. Jadi sebenarnya hubungannya simbiosis mutualisme, tapi sama-sama nggak terbuka gitu. Bahwa mereka tuh terjebak dalam dramanya mereka sendiri. Drama si empatinya mau mengubah orang, drama narsistiknya gue punya panggung. Ada panggung, ada si orang empatiknya selalu melayani drama-drama saya, ada seseorang yang selalu memberikan empati sama saya yang sebenarnya dia sendiri nggak ngerti empati itu apa. Gitu. Wow. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya udah ada keselingkuhan ya, entah itu dalam hubungan pacaran ataupun pernikahan, terutama dalam pernikahan gitu kan. Setelah itu kemudian dua-duanya kompromi nih gitu ya untuk ya udahlah kita akan bareng-bareng lagi gitu ya. Nah itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan satu sama lain gitu? Karena nggak jarang gitu ya salah satu pihak entah itu perempuan atau itu istri atau suami gitu ya akan jadi lebih insecure gitu Mbak ya. Jadi mudah curiga gitu. Akhirnya jadi lelah gitu loh. Kebanyakan seperti itu gitu. Nah itu gimana kira-kira ya? Pasti lelah ya kalau misalnya sudah mengetahui pasangan selingkuh, belum tahu pasangan selingkuh aja kadang kita udah curiga terus kan, dan yakin capek. gitu, yakin nih pasti dia selingkuh nih, cuman gimana yang gue dapetin buktinya? Tenang, apapun pasti akan terbuka dengan sendirinya. Di saat yang ada waktunya ya Mbak. Iya. Kadang kita jangan niatkan kita mau cari bukti. Semakin kita mau meniatkan kita cari bukti, semakin nggak dapat. Nah, betul. Tapi kita udah tahu nih, kita udah mengenali tanda-tandanya kan. Tanda-tanda pasangan selingkuh tuh kan kelihatan jelas ya. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Terus kesensitivitas kepekaan kita tuh harus dilatih. Bedanya apa sih? Gitu. Terus kecurigaan kita, misalnya nih ya, ada pasangan yang selingkuhnya tuh gini, selalu izinnya adalah dinas keluar kota. Padahal pas dinas keluar kotanya tuh sama orang lain gitu, yang satu profesi. Nah makanya penting sebetulnya kalau memang ada keterbukaan dan mau menjalani hubungan pernikahan yang sehat, itu saling terbuka. Rekan kerja
masing-masing tuh saling kenal. Jadi bisa saling cross check kan jadwalnya. Jadwal kerjanya apa aja, jam berapa aja kerjanya. Tapi kalau misalnya tidak ada kebukaan dan terlalu menjunjung tinggi nilai privacy, nah itu hati-hati. Seberapa banyak nilai privacy yang harus kita saling respect satu sama lain sama pasangan. Itu memang harus dibicarakan dari awal memulai hubungan yang serius ya. Terus kalau kita udah melepaskan, mengikhlaskan, oke gue tahu, saya tahu dia nih kayak selingkuh nih, tapi saya nggak bisa nih cari buktinya sekarang. Nanti suatu saat itu akan kebuka sendiri kan. Bisa ada orang yang kasih tahu, bisa ada orang kirim fotonya, bisa kita sendiri gitu nggak sengaja lagi pegang handphonenya buat nelpon, tiba-tiba muncul pesan-pesan, tung 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 tung. Itu semua tanpa kita niat kepoin. Karena ingat, doanya orang terzolimi pasti dikabulkan. Wow. Kalau kita doa aja, pokoknya aku mau dapat buktinya. Tapi kita ikhlasin aja gimana cara bukti itu datang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita memang sudah mendapatkan buktinya, kita mau bicarakan atau enggak? Atau kita mau simpan dulu buktinya, baru kita bicarakan supaya nggak langsung dihapus. Itu biasanya kalau langsung dihapus tuh meninggalkan membersihkan jejak-jejak yang pokoknya nggak mau berantemnya lama deh, soalnya nanti pasti ditanya dicecer gitu kan. Nah, kalau udah maunya gimana keputusannya? Kalau yang ibu-ibu sekarang nih ya, sejauh yang saya tahu semuanya pada kreatif Mbak Novi. Bikin surat perjanjian, tidak melakukan lagi perselingkuhan. Kalau melakukan nanti apa-apa-apa gitu kan. Mereka nelpon pengacara lah, nelpon psikolog lah. Ini aku harus gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, itu upaya, salah satu upaya ingin mempertahankan rumah tangga kan namanya. Jadi dikasih kesempatan lagi. Tapi di dalam dirinya sendiri berusaha juga mau memaafkan dan membangun kepercayaan ini kok susah ya. Bagian legalitasnya gampang nih. Tapi bagian personal, bagian jiwanya itu emosinya kok susah ya. Kayaknya di dada tuh sakit, pedih banget gitu. Apalagi kalau inget gitu. Nah itu yang butuh dua orang yang bekerja, bukan cuma satu orang. Biasanya memang kalau udah selesai nih, udah clear dalam proses perselingkuhan, terus baikan, rujuk gitu ya, itu biasanya laki-laki nggak mau diungkit lagi. Nah itu betul. Udah dong, jangan ungkit lagi dong, kan aku udah ini gitu. Memang itu rumus nomor satu. Ketika masalahnya udah clear, jangan pernah diungkap. Jangan pernah dimunculkan lagi topik-topiknya itu. Gitu. Jadi misalnya gini, 1 bulan kita udah habis tuh ya, pasti berantem terus lah. 2 bulan mungkin masih ada yang berantem. 3 bulan mungkin beberapa masih ada kan yang belum terima dan masih ngajakin ribut gitu. Tapi maksimal 3 bulan deh. Habis itu jangan berantem lagi. Kalau emang mau pisah-pisah, kalau emang masih mau memperbaiki rumah tangga, usahakan, tapi jangan kita bahas lagi tentang perselingkuhan itu. Kalau memang keputusannya mau rujuk. Itu. Tapi kalau kita bilang gini, saya nggak akan bahas, tapi kalau saya masih ngerasa sedih, karena saya perempuan misalnya gitu ya, atau laki-laki, saya juga punya klien yang laki-laki diselingkuhin sama istrinya 20 tahun. 20 tahun menikah, 20 tahun istrinya selingkuh. Gitu. Itu luar biasa sakitnya. Kesepakatannya adalah rujuk dan istrinya juga selingkuhnya sama satu orang gitu selama 20 tahun itu nggak ada orang lain. Jadi mereka kesepakatannya rujuk, istrinya putus dengan selingkuhannya, tapi perasaan itu tuh, oke 3 bulan ribut, abis itu aku bisa menerima, aku rujuk.
Oh. Nggak bisa tidur, saya nangis terus, saya nggak konsen kerja, tapi istri saya atau pasangan saya, suami saya, bisa tidur nyenyak, bisa pules, bisa makan enak, bisa kerja nggak ada gangguan sama sekali. Kayaknya kok enak banget hidup dia. Saya maafkan, tapi saya sendiri belum bisa memaafkan dia. Itu komplain yang sering sekali terjadi. Nah, cara yang pertama ya harus dua. It takes two to tango, kan, nggak bisa Iya, ada nggak bisa rumusnya, salah kita satu. cuma usaha salah satu Iya. gitu. Jadi personal healing, karena pasangan kita walaupun dia salah, dia melakukan perselingkuhan, belum tentu dia bisa membantu kita dalam proses penyembuhan diri kita sendiri. Itu nomor satu. Personal healingnya apakah perlu bantuan terapi profesional atau enggak? Nah, itu dilihat gitu. 6 bulan kita bisa recovery nggak? Kalau 6 bulan kita nggak bisa recovery, maka kita perlu bantuan profesional. Kemudian kita mulai self love dulu. Sayangi diri kita dulu sebelum kita kembali menyayangi pasangan kita. Nah, abis itu ada belajar anger management. Anger management ini supaya kita kalau marah sama suami karena teringat, atau sama istri gitu ya, karena teringat, kan kita tuh proses sembuh dari trauma tuh kan lama ya. Tiba-tiba keingat gitu kan, kok masih sedih ya, masih kebayang-bayang gitu. Nah, gimana ya rasanya, apalagi kalau 20 tahun gitu ya dibohongin tuh kan hancurnya sehancur-hancurnya gitu. Jadi betul-betul diupayakan kita mengelola rasa marah di dalam diri kita. Marah karena dikhianati, marah karena kecewa, supaya kita tidak mengungkit itu lagi ke pasangan. Karena kalau kita mengungkit, pasangan itu jadi nggak nyaman. Malah jadi kesempatan ajang dia untuk selingkuh lagi. Gitu kan. Nah, kemudian ada belajar metode-metode komunikasi ya, supaya dua arah tuh bisa nyambung jalannya. Terus bahasa cinta itu perlu sekali. Kita mulai lagi dari titik nol gitu. Ada masalah apa nih, kita bantu sama-sama ya. Kamu kalau lihat saya sedih, butuhnya apa kita? Kalau saya kalau lagi sedih mendingan sendiri. Tapi ada orang kan yang sedih butuh dipeluk, yang sedih butuh ditemenin, butuh nangis dulu gitu kan. Jadi tiap orang kebutuhannya beda-beda, itu disampaikan. Kalau saya lagi gini, tolong kamu begini. Nah, itu kerjasama, mulai terbuka sama pasangan. Nah, di situ pasangan mulai, dia diajak ternyata. Dia dilibatkan terhadap proses diri kita, dari ajakan kita. Nah, berikutnya adalah moralitinya harus dibangun berdua. Diskusikan lagi batasan-batasannya apa. Terus critical thinking saat kita lagi konslet, mikirin yang kemarin-kemarin padahal udah lewat, terus mau marah gitu, tunggu dulu. Ini sebenarnya saya lagi yang berproses nih, saya yang lagi merasa nggak nyaman sama diri saya. Gitu. Itu yang sangat penting, dan bagian critical thinking itu yang kadang kita lewat sama emosi kita yang masih membara. Betul. Wow. Sampai speechless nih Mbak, mau ngomong apa ya. Karena mendengar step-stepnya aja itu sebetulnya susah gampang ya Mbak ya. Mudah untuk kita sampaikan, tapi ketika prakteknya saya yakin itu berproses banget gitu ya. Dan memang perlu diperlukan kedua belah pihak gitu, nggak salah satunya aja. Soalnya banyak kejadian ketika tadi betul, kalau laki-laki itu ketika dia sudah, apalagi dia ketahuan selingkuh gitu ya, dia nggak suka dibahas, tidak suka diungkit, tapi justru si istri ini atau si perempuan ini dia selalu butuh seperti diyakinkan gitu ya. Jadi nanya lagi seperti itu ya. Jadi mungkin kalau itu terjadi terus, si suami atau laki-laki ini jadi nggak nyaman ya, seperti tadi yang Mbak sampaikan. Sangat nggak nyaman ya. Jadi cara melihat keyakinannya adalah dari perilaku suaminya.
Nah, Mau nggak suaminya ikut turut serta gitu kan? Jadi misalnya ya. tadi yang kita lagi sedih, kita butuh dipeluk, suaminya Nah, meluk gitu. Itu berarti ikut serta kan? Ada iya. perubahan gitu. Kita nggak perlu nanya, kamu sayang nggak sih? Kamu menunjukkan Nah, insecure kita akan membuat pasangan kita menjadi resah dan merasa tidak berdaya karena tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. betul, betul. Gitu, sehingga kita ingatkan aja, aku lagi sedih nih, aku butuh dipeluk, boleh nggak peluk gitu. Nah, ini ya Aku penting juga ya. mm-mm. Gimana, Mbak? Ya, Oke, silakan dilanjut. atau kita bisa bilang kalau aku seneng deh gitu, karena sekarang kamu udah semakin terlibat gitu dalam bermain sama anak. Di rumah tuh selalu sempetin waktu makan malam bareng, pulang kerjanya lebih cepet. Nah, itu pasangan kita tuh merasa semakin dihargai, sehingga dia akan semakin nyaman berada di rumah tanpa kecurigaan kita. Karena orang pada dasarnya orang nggak seneng kalau dicurigai. Iya, pasti. Gitu. Jadi tergantung. Dan kalau mau tahu lebih dalam gimana prakteknya perpasangan itu nggak cukup 1 jam Wow, live. iya nggak cukup betul betul betul. Nah, kayaknya seru juga ya Mm-mm. kalau kalau Mm-mm. ada sampai ke sana ya Mbak ya, kita dalami ke Yes. sana gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Ya, jadi ternyata ada step-stepnya juga ya tadi ya, kalau Mm-mm. kalau boleh coba ulang. Terus self love ya. Nah, ini yang penting ya Mbak ya, Mm-mm. yang sangat Yes. penting gitu, karena kita kadang-kadang suka merasa kita nggak apa ya, saya ini nggak, kayaknya saya nggak berharga gitu ya. Saya emang pantas deh kayaknya diselingkuhin ya. Kadang-kadang kalau kita udah Mm-mm. muncul statement seperti itu, ya gimana kita mau move on gitu ya, ibaratnya seperti itu ya Mbak ya. Terus tadi Banget, juga banget. Mm-mm. benar, itu ngaruh banget ya Mbak ya. Mm-mm. Terus yang ketiga, anger management mungkin ya Mbak ya tadi ya. Yes, yes. Lalu komunikasi, ya ini yang penting juga ya Mbak ya, karena kalau yang kita lihat mungkin banyak juga Mm-hmm. pasangan-pasangan yang tadi ya, sebenarnya keinginan satu sama lain tuh apa sih kalau misalnya mereka lagi sedih atau lagi marah tuh pengennya Mm-hmm. diapain. Nah, kadang-kadang kita cuma bisa berasumsi ya Mbak ya. Jadi kita tuh kayak nebak-nebak gitu jadinya gitu ya. Kalau suami gini, saya kayaknya harusnya gitu deh gitu ya. Padahal ketika kita sampaikan sebenarnya itu bisa lebih clear gitu kali ya Mbak ya. Banget, banget. kan nggak Terus ada yang bisa baca pikiran kita benar maunya apa. ya, Mm-mm. jadi ya gitu ya. Oke. eh Wah, luar biasa banget nih ya Mbak ya. Nah, kemarin tuh, jadi gini Mbak, kemarin sebetulnya ketika saya kasih apa namanya statement di story gitu ya, bahwa kita diundur, sebenarnya banyak yang DM juga gitu ya. Wah, padahal udah nunggu nih dan sebagainya gitu ya. Jadi dia masih harus bersabar katanya besok. Terus akhirnya banyak juga beberapa temen nih atau orang-orang yang juga udah nge-DM buat nanya gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, mungkin sekarang aku bacain pertanyaannya boleh ya Mbak ya? Sambil Boleh banget Mbak Novi. Ini sambil yang mungkin kita ikut live kita juga udah banyak yang nanya tuh. bener-bener boleh-boleh. Jadi nanti mungkin kita bisa bisa gantian untuk ini ya, untuk bacain pertanyaannya gitu ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Tadi kemarin ada yang DM juga tanya, katanya gimana Mbak untuk menghilangkan dendam setelah diselingkuhin. Ya, soalnya udah berusaha dilupain, udah berusaha berdamai ya dengan kondisi itu, tapi tetap muncul rasa dendam. Oke. Rasa dendam tuh kan berarti marahnya udah sampai ke ubun-ubun banget ya. Udah nggak terbendung lagi. Jadi kita perlu satu katarsis. Siapa yang bisa menampung rasa amarah kita? Yang pasti bukan pasangan kita kan. Nanti malah nggak kelar-kelar berantemnya. Nah, Jadi katarsis dengan cara yang tepat untuk meluapkan rasa-rasa emosi yang negatif. Lalu jangan kita usahakan untuk melupakan.
Memori itu nggak akan bisa lupa kecuali kita gagar otak. Ya, setuju. Tetapi kita mencoba memaafkan. Hmm. Dengan kita memaafkan dan menerima apa-apa saja yang terjadi, kenapa peristiwa ini terjadi, apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini, maka itu akan membuat diri kita semakin legowo, semakin ikhlas dalam menjalani pengalaman hidup ya. Ya. Gitu. Nggak mungkin deh kita nggak belajar sesuatu hal gitu kan. Walaupun kita diselingkuhi, walaupun kita merasa dikhianati, kita merasa kecewa, kita merasa diri kita bodoh gitu, kita merasa sangat marah dengan situasi yang kita hadapi, tapi ketika kita mempertanyakan apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini, kita memberikan refleksi pada diri kita untuk berkembang, tidak terpenjara dalam rasa dendam. Kalau yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah proses memaafkan, maka kita bersihkan hati kita dengan memaafkan. Ingat, ketika pasangan kita selingkuh, benarkah murni dia selingkuh? Tadi tipenya yang dia nggak bisa menjaga komitmen, swinger, atau memang ada masalah dalam pernikahan? Kalau ada masalah dalam pernikahan, artinya perlu ada yang dibenahi kan? Ya. Jangan peluk deh gitu. Capek, nggak nyaman tidurnya. Sehingga pasangan merasa selalu dirigid. Nah itu cikal bakal dia kenapa dia selingkuh kan. Menyalahkan diri kita tanpa sadar. Dan kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita. Misal kita masak tapi sambil marah-marah tuh. Terus pasangan bosen kan dengarnya, aduh masakannya enak sih, tapi kok marah-marah ya gitu. Sehingga sebenarnya ikhlas nggak sih masakin? Itu selalu ada di pertanyaan pasangan kita, di pikirannya dia nggak pernah terungkap. Karena bingung, nanti kalau bahas ini dia marah duluan. Ah udahlah daripada pusing. Ada cewek yang cantik itu di sana, di kantor, asik, ketawa-ketawa. Ah gue ngabisin waktu aja deh sama dia. Pulangnya agak telat. Gitu. Sehingga tanda-tanda cintanya semakin pudar. Nah itu, cari tahu dulu rasanya itu kita bisa memaafkan diri kita nggak kalau perselingkuhannya melibatkan kesalahan dari diri kita. Tapi kalau perselingkuhannya mutlak karena pasangan kita swinger, nah ini yang perlu proses yang lebih lagi spesial supaya kita bisa lebih legowo lagi gitu kan. Rasa dendam. Ya itu ya sungguh mungkin kalau dibayangkan berat, tapi kalau kita coba ya Mbak ya sama seperti tadi gitu. Jadi sebetulnya kita juga ketika sudah ada perselingkuhan kita harus lihat juga ya Mbak ya, ini penyebabnya apa memang murni dari pasangan atau ternyata ada keterlibatan dari kita misalnya seperti itu ya Mbak ya, sehingga kita bisa sama-sama. Oke, terus Mbak ini ada yang tanya lagi gitu ya bahwa dia diselingkuhi oleh suaminya, kemudian memilih untuk
rujuk lah ya untuk bertahan gitu, untuk kembali ke pasangannya, tapi dengan alasan hanya demi anak-anak. Padahal dia merasa katanya sudah mati rasa dengan pasangannya, tapi saya berpikir tentang anak-anak. Nah, itu bagaimana untuk menghadapinya, karena menurutnya itu Sehingga anak-anak tumbuh dalam situasi sehingga pada saat anak dia menikah, dia penuh kecurigaan. Jadi misalnya gini, orang tuanya nggak ngasih tahu anaknya, tapi anak itu bisa menilai, kayaknya bapak gue selingkuh deh. Kok gue nggak mirip sama orang tua gue ya? Maaf ya, ini banyak kejadian juga nih. betul. Anaknya hasil perselingkuhan gitu. Nggak mirip sama bapak ya. Kecurigaan-kecurigaan itu tuh membuat dia nggak nyaman loh melanjutkan hidupnya. Hidup dalam ilusi itu membuat dia nggak bisa well-being, nggak bisa sejahtera. Sehingga kita bikin diri kita bahagia dulu deh. Kita lakukan self-love dulu. Kita lagi sama pasangan kita. Karena setiap pasca perselingkuhan, pasti rasa sayang kita berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kadarnya harus kembali sama seperti sebelum perselingkuhan terungkap. Tapi paling enggak, kita menyayangi diri kita seutuhnya, baru kita mulai memutuskan. Kita mau tetap bersama dengan kita kembali menyayangi pasangan kita, bukan karena anak-anak, tapi karena saya sudah mengoptimalkan ini itu, tapi saya nggak bisa lagi kayak gini. Sehingga kita berpikir lebih jelas, lebih bijaksana. Jadi anak-anak juga bisa belajar dari kita. Ingat, perceraian itu bukan menghancurkan masa depan anak. Betul. Perceraian hanya memutus harapan kita sebagai satu keluarga. Kita nggak bisa hidup lagi sebagai anak-anak nggak tertangani, gitu. Justru banyak sekali hasil dari perceraian juga yang anak-anaknya sukses. Dengan catatan, memang didampingi dengan baik sekali. Ada emotional healing yang dilakukan, upaya-upaya untuk mengembangkan diri anak tetap dalam kondisi yang stabil. Dia tidak terpengaruh. Ya, saya setuju Mbak. Karena karena kebayangnya ketika pasangan itu rujuk gitu ya, kemudian hanya dengan alasan anak saja, tanpa dia mau mempertahankan dari dalam dirinya sendiri, itu kebayang nanti setelahnya itu pernikahannya sangat tidak sehat ya Mbak ya, dan anak-anak tuh nggak baik untuk anak-anak melihat relasi orang tua. Nah, itu dia. Iya, betul.
anak akan terbuka ibaratnya ketika melihat orang tuanya kok mereka bareng tapi kok begini gitu ya. Ada pertanyaan dari mereka gitu ya Mbak ya. Yes, yes. Dan saya punya beberapa klien anak juga ya yang orang tuanya sudah bercerai tapi masih tinggal satu rumah. Okay. Ketika anaknya umur 25 tahun baru dikasih tahu. Ternyata sudah bercerai gitu. Nah, itu membuat anak-anak tuh langsung aku tuh hidup dalam kebohongan gitu. Nah, itu dia. Dan itu bikin masalah baru ya sebetulnya ya Mbak ya. Untuk anak-anaknya gitu. Ya, semuanya itu ada resiko. Kalau saya praktek tuh pasti saya ngarahin kliennya gini, Bapak atau Ibu coba dibikin dulu skemanya, plus minusnya apa aja, supaya ada alur berpikirnya kan, gitu. Nanti mana gitu yang lebih minim resikonya, supaya tidak banyak yang terluka, gitu. Gimana? Gitu. Nah itu yang saya selalu ajak diskusi sama klien saya tuh kalau praktek supaya mereka tidak hidup dalam rasa bersalah dan rasa penyesalan. Untuk yang bertanya bisa terpuaskan dari jawaban ini gitu ya. Nah ini juga mungkin udah ada pertanyaan. Debbie Make Up. Jika saya merasa tidak dihargai pas saya dengan cara pasangan saya pergi jalan dengan mantan pacarnya dan bersama-sama teman lakukan. Apa ya? Kamu maunya ngapain, Debbie? Saya suka karena itu satu hak orang. Kalau di psikologi kan ada namanya locus of control ya Mbak Novi ya. Ada hak orang, dia mau jalan dengan siapapun kita nggak bisa ngatur. Ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa kontrol dia. Kita nggak bisa ngatur, mengontrol, mengelola semua yang terkait dengan hidupnya orang itu. Apalagi belum jadi pasangan yang sah, masih pacaran misalnya gitu ya. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengelola bagaimana kita merespon. Gitu. Kita mengatur respon kita yang mau kita tampilkan apa. Kita mau respon. Kita omongin secara baik-baik, secara orang dewasa, atau apa? Kita yang mengontrol apa yang ingin kita tampilkan. Dan bagaimana emosi kita. Kalau emosi kitanya misalnya gini, gue marah banget nih, tapi gue nggak mau berantem sama dia. Yaudah, butuh waktu deh. Butuh waktu untuk menenangkan diri, misalnya 1-2 hari, baru nanti diajak ngobrol baik-baik. Relax. Jalannya rame-rame ya. Gitu. Emang gimana ceritanya sih? Kita selalu tanya dulu gimana ceritanya kalau kita mau diskusi. Apa dari pasangan kita, versinya dia, ceritanya dia gimana? Gitu. Nah, baru abis itu ya kesepakatannya gimana? Enggak, gitu. Atau jalannya bareng, nggak boleh ngumpet-ngumpet tanpa pacarnya tahu nih, gitu kan? Itu sih kesepakatan sih yang paling penting ya. Karena zaman sekarang juga ada yang open relationship. Masing-masing. Ya, jadi begitu ya Mbak ya. Jadi
intinya kembali lagi ke komunikasi kita ya. Soalnya kadang-kadang memang kalau kayak pertanyaannya tadi ya Mbak Debbie tadi, kita tahu pasangan jalan sama orang meskipun sama teman-temannya itu kita ngegas duluan gitu Mbak. Akhirnya nggak bisa kebuka tuh komunikasi. Bisa cemburu kan? Tuh, cemburu marah gitu ya. Kayak lagunya Queen yang Jealousy kan? Iya, pas banget tuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi katanya gimana kalau bapakku yang selingkuh, apa sih yang harus dilakukan oleh anak? Oke. Kalau ayahnya yang selingkuh, kita sebagai anak cuma bisa memaafkan dan mendoakan. Oke. Supaya Allah itu mengampuni dosa ayah kita, karena kita mau ngapain? Nggak bisa. Kita mau sebagai seorang anak perlu menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya kalau di Muslim kan. Supaya kita bisa mendoakan orang tua kita, jalannya itu baik, dosa-dosanya diampuni. Cuma itu. Kalau kita minta disadarkan, ya melalui doa juga gitu, supaya disadarkan. Kan kita selesai dengan rasa-rasa negatif yang ada di dalam diri kita akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua kita. Tadi balik juga self healing, emotional healing gitu ya, ada prosesnya kan. Bagaimana kita dan kita memastikan kita sama pasangan kita yang kita akan nikahi, kita berproses dalam relasi kita. Jangan sampai kita mengulang. Kita memilih orang yang punya tendensi sama seperti ayah kita. Karena kita tidak bisa menerima perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah kita. Jangan sampai kita udah milih orang yang benar, tapi kita melakukan pernikahannya tidak dengan baik. Sehingga nanti di usia-usia tertentu yang kurang lebih mirip tuh sama usia ayah kita mulai berselingkuh, pasangan kita jadi berselingkuh juga gitu. Atau belum selesai, belum tuntas inner child, traumanya dia sebagai seorang anak dikhianati orang tuanya yang berselingkuh gitu. Jadi prosesnya sama, tapi bedanya adalah kita nggak bisa menegur orang tua kita. Jadi memang yang paling pas itu adalah yang tadi memaafkan dan mendoakan dan memastikan diri kita ya agar kedepannya kita selesai gitu ya Mbak ya, karena ternyata perselingkuhan itu bisa dialami dengan pola yang sama antar generasi gitu ya, yang tadi ya Mbak ya, dengan masalahnya. Betul. Karena kan mengikuti pola. Dia udah berpikir bahwa itu hal yang lumrah, itu hal yang bisa ditolerir, itu moralnya oke, nggak ada masalah. Toh semua orang kayak begitu kok, gitu. Jadi apa salahnya? Gitu. Nggak ada. Ya sudah. Padahal secara betul, setuju. Dan semua orang pun pasti setuju terhadap hal tersebut. Oke. Ya. Ini ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tunggu bentar. Faktor berarti ya yang melatar belakangi perselingkuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya perselingkuhan itu terjadi berulang kali dan kita pun memaafkan dia berulang kali, ya. Nah, bagaimana itu self healing yang harus dilakukan gitu? Karena itu terulang lagi gitu. Jadi salah siapa katanya gitu, Mbak? Okay. Ini yang tadi kita bahas empathic
person sama narcissistic person Iya. itu. Jadi makanya kita self love dulu deh sebelum kita menentukan kita akhirnya mau memaafkan lagi atau enggak sih. Kalau saya itu selalu punya batasan buat diri saya sendiri. Saya boleh melakukan hal yang sama 2 kali, 3 kali, and that's enough. I need to move on. Gitu. Karena itu batasan boundaries yang saya batasi supaya saya nggak sakit terus ke jurang yang sama. Tahankan, nggak bisa membawa saya ke jalan yang hidup dengan ketenangan, gitu. Karena